Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada sampai saat ini, kalau kita boleh berdiri tegak di hadapan hadirat Tuhan, kalau kita boleh tidak tergoyahkan, semua oleh karena kekuatan dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh Kudus yang mengurapi kita, Roh Kudus yang mengampuni kita, Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau memuji dan permuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan kami Bapa. Kami rindu Tuhan, Tuhan selalu menggandeng tangan kami. Tuhan selalu menolong hidup kami atas apa yang semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bapa, Tuhan yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami teringat saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin dalam perjalanan, dalam persiapan. Tuhan hentar mereka, untuk mereka memperoleh kemenangan seperti apa yang kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kuasa-Mu, pertolongan-Mu terjadi dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami akan mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan kami. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mengucap syukur kepada Bapa dan Kerajaan Sorga. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Amin. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Kau kurindu. Dengan minyak yang baru, urapiku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita katakan, datanglah Roh Kudus. Engkau yang kami rindu Tuhan. Dengan minyak yang baru, urapiku. Penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali kita katakan,
datang Roh Kudus. Aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu. Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu merubah hidupku, satu yang ku bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu pulihkan hidupku. Rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu pulihkan, sekali lagi, satu yang ku rindu Tuhan. Ini merupakan kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu bersekutu denganmu ya Tuhan. Nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu merubah hidupku, satu yang ku rindu. Rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku Tuhan. Ubah sekali lagi, kuasamu Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya sukacita surga, sukacita dari Roh Kudus kita rasakan semua yang ada di sini. Tidak terkecuali satu orang pun. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita satukan hati kita, satukan roh kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh tercurah dari surga. Bukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadiratmu, dalam hadiratmu kami menyembahmu. Curahkanlah rohmu atas kami. Sekali lagi, satukan roh kami ya Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadiratmu kami menyembahmu. Curahkanlah rohmu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari
surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saya masih belum melihat wajah-wajah yang senyum ceria ya, karena kita pada pagi hari ini kita bersuka cita karena Roh Kudus yang selalu menolong dalam kehidupan kita. Sekali lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin, haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Amin, haleluya. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pria Hosana untuk mempersembahkan pujian Tuhan.
pengakuan dari kaum pria Husana bahwa tiada ada barang mustahil kalau Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, pria Husana tetap mengundang saudara mungkin yang belum tergabung dalam ibadah pria Husana dipersilahkan. Kesempatan berikutnya kita akan memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, rasakan kuasa Allah turunlah, pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan api pantai Kosta, api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api pantai Kosta, api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah. Api Kristus tetap menyala. Kristus tetap menyala. Api, saya undang cepat-cepat berdiri. Api, 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 api Kristus. Sekali lagi, api Kristus tetap. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Jangan padamkan api Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan satu kerinduan kita untuk firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kita. Firman Tuhan melalui Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Penuhilah hatiku. Katakan, penuhilah jiwaku. Terima kasih Tuhan. Penuhilah jiwa kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan damai surgawi penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus.
kasih Tuhan. Hatiku dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita katakan sekali lagi, merupakan satu kerinduan kita untuk kita dipenuhkan hati kita dengan firman-Mu, dipenuhkan dengan Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita, yang akan menuntun kehidupan kita, jalan-jalan di depan kita, saudara. Haleluya. Penuhilah jiwaku Tuhan. Patut kami bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa yang bersemayam di dalam tata kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami. Patut kami bersyukur Tuhan, hari ini adalah hari yang bersejarah, hari yang besar bagi umat manusia, khususnya bagi tebusanmu, umatmu, umat pilihanmu Tuhan di seluruh dunia. Karena hari ini Tuhan, adanya gereja Tuhan, adanya penginjilan, adanya Injil Kerajaan sudah dikobarkan seluruh dunia. Karena peristiwa yang luar biasa terjadi di loteng Yerusalem. Sebabnya pada saat ini kami kembali Tuhan, untuk akan mengalami lagi, menerima kembali Tuhan. Peristiwa itu terjadi dalam gereja Mugibit di sana Kali Putih, yang hadir saat hari ini dilawat oleh kuasa Pantekosta. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami untuk siap menerima kehadiran-Mu, baik melalui curahan Roh Kudus-Mu dan melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini sehingga tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima pekerjaan Roh Kudus, berkarya dalam kehidupan kami, menjamah setiap hati, melawat kami semua, memenuhi kami semua, sehingga menyegarkan dan menyejukkan, memuaskan hati jiwa iman kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara kok adem ayem ya. Saudara tahu hari ini hari apa? Tetapi rupanya suasana Pantekosta tidak ada ya. Melempem ayem. Firman Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan ini. Hari ini satu hari yang sangat luar biasa. Setelah umat Tuhan bersuka cita, bersorak-sorak. Ya, karena adanya hari Pentakosta ini. Haleluya. Haleluya. Biarlah api Pentakosta tetap berkorbar dan menyala dalam hidup kita. Memberikan suatu semangat yang luar biasa. Kami ucapkan selamat hari raya Pantekosta hari ini. Tetapi rupanya adem ayem saudara ya. Melempem, saya tidak tahu apa terjadi. Karena orang-orang Kristen tidak tahu hari rayanya.
Yang anehnya hari rayanya sendiri tidak tahu hari raya orang lain, saudara, mereka ingat dan mereka rayakan. Terbalik. Tapi mari kita belajar firman Allah saat hari ini, saudara, mengenai hari raya Pentakosta. Ya, kita langsung saja baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ulangan pasal 16 ayat yang ke-15. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai hari raya Pentakosta. Kita baca bersama-sama Ulangan pasal 16 ayat 15 dengan suara yang lantang. Semua buka Alkitabnya. Yang udah bawa Alkitab buka HP-nya. Setelah itu silent HP saudara, fokus kepada kehadiran Roh Kudus dan firman dalam hidup kita pada saat pagi hari ini. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Mau diberkati Tuhan? Mau terima berkat Tuhan? Mari saudara, ayat ini dikatakan 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan. Saudara, engkau harus mengadakan, melakukan, mengerjakan perayaan bagi Tuhan. Bukan perayaan bagi gereja, bagi organisasi, ya saudara, ya, tetapi perayaan bagi Tuhan Allahmu. Bagi Tuhan Allahmu. Jadi ini kunci diberkati Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau. Jadi kalau belum dirayakan, berkat itu belum datang. Setelah merayakan hari raya Pentakosta, baru berkat itu diberikan, dicurahkan, dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan dalam ayat tadi, ya, dalam ayat berkati apa? Segala hasil tanahmu, segala usahamu diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang pertama, rayakan. Saudara, bagi orang Kristen ada perayaan hari raya apa saja? Satu? Enggak tahu. Satu, Natal adalah hari raya. Hari raya. Yang kedua, hari Paskah adalah hari raya kematian dan kebangkitan Yesus, saudara. Dan di sini yang kita bahas adalah hari raya Pentakosta. Saudara pernah menemukan ayat dan mengatakan rayakanlah hari Natal. Tolong beritahu sama saya siapa yang menemukan, baca dan berdiri. Saya kasih hadiah istimewa. Rayakanlah hari Natal. Ada? Kok sepi? Tetapi rayakanlah hari Paskah. Ayat 1 saudara baca, pasal 16. Dan yang kedua, hari raya Pentakosta. Jadi kalau kita merayakan Natal, ada orang tidak mau merayakan itu, katanya tanggal 25. Bukan tanggalnya saudara yang kita rayakan, tetapi Yesus yang lahir. Memang tanggal itu adalah, yaitu tanggal bukan dalam Alkitab. Ada gereja-gereja tidak mau merayakan Natal, silahkan. Tapi yang sekali lagi yang kita rayakan bukan tanggalnya, tetapi Yesus yang telah lahir di dunia ini.
Demikian pula mereka tidak mau adakan rayakan Paskah. Berarti dia tidak mengakui Yesus mati di salib untuk menebus dosa. Yesus bangkit menang atas maut. Mereka tidak percaya, tidak mengakui itu, saudara. Dan kita lihat di sini hari raya dikatakan harus. Berarti ini harus. Ini perintah, saudara. Ya, perintah yang harus kita lakukan. Tetapi saudara sudah merayakan? Halo? Merayakan, saudara? Ya, hari ini memang tidak ada tur, tidak ada resepsi atau tidak ada konsumsi. Tetapi seharusnya hari ini adalah hari raya yang harus kita rayakan dengan penuh sukacita. Saudara, ada pujian Pantekosta, heranlah. Kekuatan api Pantekosta. Saudara, tadi saya lihat setelah nyanyi tentang Pantekosta, api Pantekosta baru kelihatannya naik, saudara. Sebab karena ini hari Pentakosta. Haleluya. Dalam ayat tadi harus diapakan? Dirayakan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada 3 hari raya besar orang Israel. Dan mereka merayakan dengan besar-besaran, saudara. Bukan sekedar perayaan biasa. Yang pertama adalah Pentakosta, yang pertama adalah hari raya Paskah, yaitu tanda kebebasan keluar bangsa Israel dari Mesir. Yang kedua adalah hari raya Pentakosta. Dalam ayat ini yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Saudara, tadi dikatakan Tuhan menyediakan berkat setelah dirayakan. Tuhan menyediakan berkat bagi kita semua. Nah, untuk mendapatkan berkat itu, saudara, ada satu alat yang kita pakai. Sebabnya kami pakai istilah, mari kita akan menimba berkat Tuhan. Menimba berkat Tuhan hari ini melalui ayat yang kita baca tadi. Tuhan sudah menyediakan berkat itu. Mari kita ambil, kita timba, saudara. Ya, untuk kita mendapatkan yaitu berkat tadi. Ya, saudaraku kasih. Namun harus ada upaya untuk mendapatkan tadi. Tidak sekedar yaitu kita datang memuji Tuhan. Sekali lagi mari kita menimba berkat Tuhan melalui ayat yang ke-15 tadi. Selanjutnya saudaraku, kita harus mempunyai upaya. Usaha. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat tersebut. Kali ini kita akan menimba berkat yang namanya hari raya Pentakosta, ayat 9 sampai ayat 12. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria. Apa, saudara? Saudara bersukaria hari ini? Bersukaria hari ini? Apa harus dipaksa untuk bersukaria? Apa keluar dari hati saudara? Dalam ayat tadi, harus engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan ditetapkan oleh Tuhan, dilakukan dengan
Tidak boleh dibagi, setia itu tidak boleh dikurangi. Dengan setia. Setia itu taat. Ini hari raya Pentakosta. Ini sudah saya berikan berkali-kali. Tapi hari ini Tuhan bawa kita untuk menimba berkat hari raya Pentakosta ini. Dikatakan harus kamu rayakan pertama. Yang kedua, ini yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan oleh gereja Tuhan. Bukan oleh GBD Hosana Kaliputih, tapi oleh Tuhan. Saudara. Tetapi banyak aliran Pentakosta tidak merayakan. Justru mereka merayakan hari Natal besar-besaran. Mengeluarkan uang banyak sekali. Setelah itu hari raya Paskah juga agak menurun, seharusnya lebih lagi. Demikian pula hari raya Pentakosta. Saudara. Saudara kasih, saudara sudah mengikuti doa selama 10 hari. Itu juga diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi banyak aliran Pentakosta tidak mengadakan doa 10 hari. Bukan itu tradisi dan bukan kebiasaan, saudara. Tapi Tuhan yang memerintahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, hendaklah kamu tetap tinggal. Tinggal apa? Tinggal berdoa, bertekun hati, sampai dilengkapi pelengkapan dari Maha Tinggi. Itu perintah Tuhan. Sudahkah sudah melakukan hal itu? Saya kasih dalam Yesus, saya sampaikan, saya dipanggil oleh Tuhan menjadi pengembala. Pengembala domba-domba. Jadi saya taat kepada yang memanggil saya. Jadi doa 10 hari bukan tradisi, bukan kebiasaan, tetapi itu diperintahkan Tuhan. Kami melakukannya, maka kami tetap tinggal di tengah-tengah domba. Kami tidak menjadi pengembara, tinggalkan domba untuk berdoa. Saudara, sebab kami punya tanggung jawab yang besar kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam pada hari-hari ini juga, pas kebetulan di Mojokerto ini ada yaitu ibadah akbar, 3 ibadah. Tapi saya lebih berat pengembalaan daripada pengembara. Saya tetap ada di tengah-tengah domba-domba Tuhan, berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Yang pertama tadi harus dirayakan. Yang kedua ditetapkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus taat melakukan dengan sudah lakukan. Tahun depan saudara kita akan merayakan hari raya Pentakosta. Hari raya kelahiran Yesus itu untuk tubuh jasmani. Untuk tubuh. Ya kan? Senang-senang, makan minum. Hari raya Paskah itu untuk jiwani. Jiwa saudara. Dan hari raya Pentakosta itu roh. Hari raya pencurahan roh. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saudara saat ini yang sudah saudara rayakan tubuh dan jiwanya. Rohnya kemana? Padahal roh saudara nanti akan kembali kepada Allah. Kira-kira mau enggak tahun depan kita merayakan hari raya Pentakosta? Pada hari Minggu. Pasti hari Minggu saudara. Kira-kira siap tidak? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ini hari raya Pentakosta dikatakan saudara setelah penuaian raya, panen raya, dihitung selama 7 minggu. Bangsa itu harus merayakannya. Imamat, kita baca Imamat pasal 23. Imamat pasal 23 ayat 15 dan 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan
harus ada genap 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat. Yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ini hari raya Pentakosta. Saudaraku kasih dalam Kristus, merayakan selama 7 minggu dihitung. Setelah 7 minggu pada puncaknya dihitung, dikatakan ada angka berapa tadi? Ada angka berapa tadi? 50 hari. Maka hari Pentakosta itu saudara, dalam perjanjian lama disebut yaitu hari ke-50. Setelah mereka 7 minggu berapa hari? 49 hari. Dihitung sampai 50. Berarti Pentakosta dalam perjanjian lama itu hari ke-50. Nanti kita akan sampai kepada perjanjian baru. Dikatakan dalam ayat tadi pada waktu mereka merayakan, apa yang dia bawa? Halo? Membawa apa saudara? Membawa apa? Dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan, ya sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu pada Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria. Dikatakan membawa persembahan sukarela. Persembahan sukarela itu persembahan apa? Kasih. Sukarela tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak diminta. Tapi karena kasih. Dikatakan adalah perintah Tuhan. Jadi kita lakukan dengan kasih, dengan sukacita, sukarela. Tidak membawa datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong, saudara. Dan itu diberikan dengan sukarela. Sukacita. Halo? Apakah masih ada gereja tarian terus, duit terus? Ada yang ngomong begitu? Masih ada? Itu zaman bahula, saudara. Kata-kata itu zaman bahula, tahu? Kalau zaman sekarang masih ada orang Kristen punya pemikiran, itu ketinggalan zaman. Bukankah setiap hari Tuhan memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Napas, oksigen. Satu tabung kalau sudah beli berapa? Berapa Bu Maria? 700.000 ya. Kita menghirup dengan gratis. Amin. Ini perintah Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana saudara membawa hidup saudara hari ini? Karena terpaksa hari Sabat harus ke gereja. Apakah saudara juga datang dengan kasih, dengan sukacita, sukarela? Amin. Tidak ada terbeban dan membebani untuk datang kepada Tuhan. Seharusnya saya lihat saudara, orang yang datang beribadah memuji dengan sukacita, berarti mereka datang dengan kasih. Datang dengan penuh pengharapan, melangkah dari rumah dengan iman, datang di gereja dengan percaya, dengan berharap bahwa masalah saya ditolong oleh Tuhan. Maka pada waktu puji Tuhan dengan penuh sukacita. Saya tidak melarang sudah memuji dengan yaitu loncat-loncat, dengan menari. Seharusnya saudara memuji Tuhan dengan yaitu dengan ekspresikan pujian itu dengan sukacita. Halo? Kok sepi? Selanjutnya sesingkat saja, sekarang ada beberapa Pentakosta. Pentakosta zaman dulu yang kita baca tadi saudara. Ya, mengingatkan umat Tuhan bahwa umat Tuhan telah mendapatkan pemberian yang terbaik dari Tuhan. Apa itu? Pembebasan, keselamatan. Itu pemberian yang terbaik, saudaraku yang kasih, bahkan yang sempurna. Itu hanya berasal dari Tuhan. Pemberian yang terbaik, ya,
pemberian yang sempurna itu hanya dari Tuhan, saudara. Ya, itu Tuhan telah memberikan dalam hidup. Dalam ayat yang ke-12 tadi katakan, ingat kamu dulu itu budak donya, budak iblis, budaknya apa itu isi dalam dunia ini, diperbudak oleh dunia yang dikuasai oleh iblis, oleh dosa. Tapi Tuhan telah melepaskan di dalam ayat 12 tadi, melepaskan, membebaskan, tidak lagi kita menjadi budak, diperbudak, saudara. Makanya engkau lakukan ini dengan setia. Ingat, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa, iblis, maut. Soalnya kita masuk neraka, kita binasa, kita dikutuk, tetapi Tuhan sudah yaitu membebaskan kita. Ini mengingatkan kita, hidup kita seperti itu. Saudaraku kasih dalam Kristus, yaitu dalam ayat tadi dikatakan dalam Pantekosta zaman dahulu, mereka yang telah menerima pemberian yang terbaik, pemberian berkat jasmani dan rohani yang berasal dari Tuhan, sehingga bangsa itu mempersembahkan persembahan buah bungaran. Katakan buah bungaran itu hasil pertama, yaitu buah sulung. Ya, buah sulung, dia mempersembahkannya. Ya, dirayakan. Dikatakan pada akhir panen, mereka merayakan, saudara, panen gandum. Mereka bersukacita, bersukaria karena Tuhan memberkati kita. Yang sekarang Pantekosta zaman Kristus, zaman dulu itu seperti itu, singkat saja. Zaman Kristus, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Kita baca Yeremia. Ini juga tertulis dalam kitab Ibrani. Ya, Yeremia pasal 31, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan dengan cepat seperti ini. Ya, itu tertulis juga dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 17. Ya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Dan tak usah lagi orang mengajar sesamanya dengan atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan mengingat dosa mereka. Saudara, ini Pantekosta zaman Kristus. Tuhan akan mengadakan perjanjian baru. Jadi apa yang telah ditulis dalam perjanjian lama, saudara, Yesus sekarang yaitu mengadakan satu perjanjian, dikatakan yaitu perjanjian baru lagi, ya, kepada orang Israel dan kepada Yehuda. Mengapa, saudara? Sebab perjanjianku sudah diingkari, tidak dilakukan lagi, tidak dikerjakan lagi. Saudaraku, Yesus sudah memberikan pengajaran bagi kita semua. Ya, sebelum saya sampaikan selanjutnya dalam Pantekosta zaman perjanjian baru, saudara, bangsa Israel setahun dia 3 kali harus pergi ke rumah Allah, semua berkumpul dari semua penjuru. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan yaitu hari raya Paskah, Pentakosta dan Pondok Daun. Mereka merayakan itu. Tapi rupanya lama-lama itu tidak lagi ada. Tidak dikerjakan. Firman Tuhan lakukan dengan setia. Mereka tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Nah, ini Yesus membangkitkan lagi. Ini dalam perjanjian baru, saudara. Yesus mengingatkan kembali, saudara.
untuk melakukan semuanya itu, berarti kita tidak merayakan, saudara, kita melanggar firman Tuhan. Saudara, di sini dikatakan perjanjian lama. Dalam ayat tadi ditulis pada loh batu. Namanya apa, saudara? 10 hukum Taurat. Ditulis pada loh batu. Ya. Tetapi pada perjanjian baru ditulis pada loh hati. Di dalam hati manusia yang mau menerima. Yang tidak mau menerima tidak apa-apa. Saudara, yang mau menerima tentu firman Tuhan tadi kata akan diberkati oleh Tuhan. Jadi yang menerima yaitu menerima Roh Kudus, mereka akan mendapat curahan Roh Kudus, kelengkapan Roh Kudus. Maka dengan pencurahan Roh Kudus itu yang Tuhan berikan kepada yang firman yang diberikan pesan kepada murid-muridnya, yaitu disebut, yaitu lahirnya gereja mula-mula. Gereja mula-mula, Roh Kudus dicurahkan, gereja lahir. Gereja mula-mula itu penuaian jiwa-jiwa, panen jiwa-jiwa. Sudah baca Kisah Rasul pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Luar biasa. Kalau yaitu Pentakosta zaman perjanjian lama, di mana mereka panen gandum, mereka rayakan. Pada Pentakosta perjanjian baru, mereka panen jiwa-jiwa. Begitu Roh Allah mereka 120 mereka berdoa dengan tekun di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Telah Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka. Dan mereka mendapat karunia bahasa roh itu. Bahasa roh diberikan kepada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara. Ya, isinya apa? Memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi saudara yang dipenuhkan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, kata-kata saudara beda. Kalau saudara masih misuh-misuh, tanda tanya. Itu roh Tuhan atau roh? Roh Tuhan atau roh? Halo? Roh Tuhan atau roh? Masih maki-maki orang, ngutuki orang. Ya, kata-katanya masih kotor. Kalau Roh Kudus isinya adalah berkata-kata bahasa baru, bahasa Alkitab, memberkati, bahasanya enak didengar kata-katanya, saudara. Ya, dan dikatakan memuliakan Tuhan, memperkatakan perkataan-perkataan yang isinya perbuatan Allah yang besar. Berarti menjadi berkat, menjadi saksi. Itu saudara. Nah, sekarang singkat saja yang ketiga, Pentakosta zaman sekarang. Pentakosta zaman Yesus, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata bahasa baru, bahasa Alkitab, bahasa baru itu. Ya. Saya tidak akan jelaskan di sini yaitu tanda dipenuhkan Roh Kudus, tapi yang orang dipenuhkan Roh Kudus mereka berbahasanya beda, bahasanya lain lagi. Ya, bahasa baru sesuai dengan Alkitab, saudara. Selanjutnya di sini, saudara, penuaian jiwa-jiwa, banyak jiwa. Ya, jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi saya tambahkan, saudara, pada waktu mereka yaitu dipenuhkan Roh Kudus, kurang lebih mereka berbahasa. Orang yang 120 itu ada 17 bahasa mereka mengatakan memuliakan dengan bahasa-bahasa yaitu di sekitarnya. Dan mereka mendengar, loh ini kan orang Yahudi, mengapa dia kok berbahasa-bahasa kita? Ya, ini orang Jawa kok bahasanya bahasa Arab, bahasa Inggris, dari mana ini? Dan isinya memuliakan Tuhan. Tetapi ada orang katakan, loh ini sedang mabuk. Kata-kata mabuk di situ, saudara, nanti akan saya sampaikan. Ada saya mendapatkan firman ini, janganlah kamu mabuk anggur, tapi hendaklah penurung. Orang-orang katakan mabuk. Orang yang mengatakan mabuk itu orang-orang itu mengejek, saudara, meledek. Oh ini mabuk anggur. Setelah dengar begitu, saudara, Petrus berdiri. Luar biasa. Petrus menyampaikan apa yang terjadi.
Saya katakan bahwa yaitu perjanjian Allah itu apa? Yaitu perjanjian itu penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Dia ungkapkan ini yang tertulis dalam Nabi Yoel dan ini yang terjadi. Mereka bukan mabuk anggur, ini baru jam 9 pagi. Dikatakan. Dan mereka berkhotbah menyampaikan yaitu kebenaran Allah. Saudara, pada akhir zaman roh akan mencurahkan rohnya. Hujan awal, hujan akhir bersama-sama. Dua berkat Tuhan, yaitu roh pencurahan Roh Kudus. Dan inilah yang kamu saksikan, kamu lihat hari ini. Orang yang mendengar firman Tuhan tidak tersinggung. Tidak sakit hati. Mereka tertemplak oleh firman Tuhan, hati mereka teriris-iris. Dia sadar bahwa dia orang berdosa yang harus mendapatkan tuntunan firman Allah, petunjuk firman Allah untuk hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah untuk menuju kepada surga yang mulia. Haleluya. Itu saudara, mereka sedang dipenuhkan Roh Kudus. Lantas pada saat itu 3.000 orang terima Yesus, panen jiwa kan. Dan mereka dibaptis, tanda mereka bertobat. Saudara. Dan setelah mereka dibaptis, mereka bertobat, mereka mendapat karunia, tandanya orang yang mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, mereka suka bersekutu. Selalu belajar firman Tuhan. Setiap hari mereka ada dalam bait Allah memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi Pentakosta zaman sekarang, saudara. Jadi zaman dulu, zaman Yesus, setelah Yesus naik ke surga dikatakan bahwa zaman anugerah. Gereja Tuhan lahir, zaman anugerah. Zaman Roh Kudus. Nah, kita ini hidup zaman anugerah dan zaman Roh Kudus, yaitu untuk peneguhan iman, kasih, dan pengharapan. Ini saudara, Pentakosta, iman kita semakin tertanam, kasih kita semakin berakar, pengharapan kita semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga tidak akan tergoncangkan oleh apapun, saudara. Dan suka belajar firman Tuhan, jadi perayaan peneguhan iman, kasih dan pengharapan, saudara. Dagung kasih dalam Yesus Kristus tadi dikatakan dalam perayaan itu mereka mempersembahkan persembahan sukarela. Demikian pula saudaraku kasih, yaitu kita juga membawa hidup kita persembahan-persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya sampaikan ini bukan berbicara tentang materi. Saudara memberi persembahan materi itu paling gampang. Ya. Tetapi memberikan hidup saudara. Dikatakan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sudahkah saudara hari ini memberikan hati saudara terbaik? Pujian suara saudara terbaik untuk Tuhan. Tangan untuk bertepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Hati saudara yang terbaik untuk Tuhan. Saudara. Apakah saudara memberi yaitu hanya kalau ada waktu, ada sisa. Waktu yang sisa, hidup yang sisa. Sisa tenaga. Secuil tenaga. Apa itu saudara? Tuhan inginkan hidup saudara memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi setiap kita datang kepada memberi yang terbaik, makanya kalau ibadah dipersiapkan dengan baik. Mulai hari Sabtu saudara sudah persiapkan seharusnya. Apa saja yang saudara persembahkan kepada Tuhan. Baik itu berupa tubuh hidup saudara, waktu saudara, tenaga saudara, baik persembahan-persembahan. Kalau tidak dipersiapkan saudara bisa keliru loh saudara. Iya enggak? Untung di sini ada amplop. Saudara belum masukkan persembahan, sudah lihat itu amplop uang memasukkan. Saudara, kalau tidak ada amplop seharusnya saudara memberi 10.000, 100.000 yang dimasukkan. Setelah pulang saudara cari di mana uang tadi. Oh dituduh, kamu ngambil uang ya, kamu ngambil uang. Padahal tidak dipersiapkan, keliru memasukkan di situ. Di sini pernah terjadi saudara. Ya, ibadah hari Minggu, ibadah hari Rebu.
pada hari Rebu pada zaman dulu itu persembahan seperti itu banyak. Wah, ini apa enggak keliru apa gimana saudara? Setelah saya di pastori, setelah saya hitung, enggak saya pakai saudara, saya doakan. Ternyata ada jemaat datang, Om, tolong Om. Aku tadi keliru memberi persembahan, itu duit arisan Om. Ya, cukup. Karena tidak itu contoh kecil saja saudara. Contoh kecil saudara. Ada mau ibadah pagi-pagi, buru-buru sudah, buru-buru ini. Ayo Bu, tetap Bu, wis telat iki. Jadi rame, jadi tukaran, mau berangkat tukaran karena kurang persiapan. Budalo dhisik sana. Dipersiapkan hari Sabtu. Saya berdoa di sini, makanya kalau hari Sabtu ada kegiatan, saya ini berperang saudara, saya berat rasanya. Sebab hari Sabtu adalah persiapan untuk ibadah. Persiapan segala-galanya. Jam 8 ada doa persiapan pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, saya ingatkan saja pelayan Tuhan 3 bulan sebelumnya sudah dijadwal. Tapi kadang-kadang saya lihat itu baru masuk di gereja catat golek cajian, golek nyanyian saudara. Tanpa persiapan. Apakah itu pemberian yang terbaik? Halo? Sudah 3 bulan, berarti 3 bulan setelah menerima jadwal itu. Oh saja bulan ini. Saya berdoa harus siapkan puji-pujian. Yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kalau persiapan itu terbaik untuk Tuhan, saudara akan kelihatan pada waktu di mimbar di sini. Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Pada mereka memangat pujian, memuji Tuhan, semua diberkati. Ada bedanya. Orang punya persiapan sama tidak. Saudaraku kasih, dan itulah Pantekosta zaman anugerah ini. Kita seharusnya sudah memberikan, yaitu iman kita, kasih kita, pengharapan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu dari setiap, yaitu pertambahan hasil kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Kalau di sini kata dari hasil pertambahan harta yang kita dapat, kita berikan kepada Tuhan yang terbaik saudara. Ya, berarti yang pertama dan utama dari usaha kita yang terbaik, kesetiaan kita ya, yang terbaik. Ya, dikatakan bahwa yang sungguh-sungguh segenap hati kita berikan kepada Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus, Allah tidak menginginkan hal yang dapat, Tuhan sekali lagi, Allah tidak menginginkan hal yang dapat membuatnya menyesal. Tidak, saudara. Ya apa? Tuhan menginginkan hanya satu yang terbaik. Jadi Pentakosta harus menjadi pribadi bagi setiap jemaat Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Siapa yang hafal tolong berdiri. Dengan suara yang keras. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Jangan lihat Alkitab, jangan lihat HP. Ayo. Tolong berdiri, ucapkan dengan suara yang keras. Itu moco apa? Enggak, maksudnya baca firman itu yang jelas, yang keras. Ayo berdiri. Enggak apa-apa, ulangi lagi. Berdiri. Ayo. Ayo. Enggak ada yang bisa. Tolong berdiri. Jangan takut. Ada hadiah. Ada hadiah. Enggak ada, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Ini harus menjadi bagian jemaat Tuhan. Pentakosta menjadi pribadi dalam hidup jemaat Tuhan. Bukannya diucapkan, bukannya mendengar, tapi menjadi pribadi.
menyatu mendarah daging dalam hidup kita, saudara. Ya, saudara kasih, karena apa? Akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu dan menjadi saksi. Haleluya. Berarti saudaraku kasih, tugas utama Roh Kudus yang memenuhi saudara, melengkapi saudara adalah, halo? Tugas utama adalah semua jemaat terlibat di dalam, di dalam pemberitaan Injil. Semua. Jadi kalau Pantekosta menjadi pribadi bagian hidup kita, semua jemaat merasa terpanggil, terlibat di dalam pemberitaan Injil kerajaan surga, keselamatan dalam Yesus, yaitu menjadi pemenang jiwa. Halo? Sudah saudara mempersembahkan jiwa kepada Tuhan? Ya. Pentakosta adalah menjadi pemenang jiwa. Jadi tanpa itu orang Kristen, ingat, tanpa itu orang Kristen seperti pohon gak ono wohe. Halo? Orang Kristen gak ono wohe, ndak ada buahnya. Ada buah pertobatan, ada buah terang, ada buah Roh Kudus. Jadi orang Kristen, ya tadi Pantekosta sekali lagi menjadi pribadi bagian hidup kita ini, ya, yaitu terlibat di dalam pemberitaan firman, kebenaran Allah, Injil kerajaan surga, keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau orang Kristen tidak terlibat dalam hal ini, orang Kristen bagikan pohon ndak ono wohe, godhong tok, saudara. Ya, daun. Ya. Tapi kalau daun so ya enak, saudara, di sayur. Daun bayam, daun kemangi. Tapi kalau daun apa? Daun jagung, daun jati, tidak ada gunanya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Kristen seperti sumur, tidak ono banyune. Seperti itu. Orang Kristen tidak jadi berkat, malah jadi bahan omongan, jadi batu sandungan dalam hidup. Tidak ada air. Saudara, firman Tuhan menggambarkan bahwa Roh Kudus itu sebagai air. Saudara, barang siapa yang datang minum, dari dalamnya akan mengalir sumber air hidup, mengalir. Orang lain yang merasakan sejuk segar. Amin. Orang Kristen seperti itu. Kalau tidak seperti itu, seperti sumur tanpa air, apa gunanya, saudara? Maaf, saudara, di gereja GPD Immanuel Taruhan itu di tengah-tengah bangunan itu ada sumur dalamnya 20 meter. Tidak ada airnya. Saya tutup, digunakan untuk apa? Lo tahu, saudara. Berarti tidak ono gunoni. Orang Kristen yang tidak ono sumur akhirnya dibuat untuk seperti itu. Maaf loh, saudara yang ngomong loh ya. Nah, seperti itu. Apakah sudah mau Kristen yang seperti itu, saudara? Untuk penampungan. Oh, haleluya. Haleluya. Maukah saudara jadi orang Kristen yaitu pohon tanpa buah? Tidak mau. Sumur tanpa air? Awan tapi tidak ada hujan. Nah, geluduk. Akeh ngomong-ngomongnya wakeh, kemeruduk tapi gak ono. Nah, inilah Pantekosta itu harus berdampak dalam hidup saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara kasih, ya, seharusnya saudara hari Pentakosta ini ya dikatakan tadi bahwa harus dirayakan. Harus dirayakan. Bukannya diperingati,
Tapi manusia cenderung untuk merayakan, memperingati hari ulang tahun. Ulang tahun umur, ulang tahun pernikahan. Dirayakan kan? Hari Pentakosta dirayakan tidak? Ya, cenderung merayakan itu, adakan pesta besar-besaran. Seharusnya gereja Tuhan mengadakan dan merayakan pesta Pentakosta, sebab sejumlah peristiwa penting dalam Pentakosta itu terjadi. Singkat saja saudara, yang pertama hari raya Pentakosta, di mana penolong yang lain itu yang dijanjikan oleh Allah itu sudah dicurahkan. Amin. Kalos Parakletos, penolong yang lain itu adalah pengganti oknum Yesus di muka bumi ini. Kalau Yesus dulu oknum berupa manusia hanya di Palestina, tetapi Roh Kudus ini memenuhi langit dan bumi. Amin. Di mana-mana itu penolong yang lain luar biasa. Coba aku pergi itu sangat penting untuk memberikan, yaitu memberikan penghibur bagi kamu. Ini peristiwa yang penting sehingga kita memiliki penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ya, ini memang ada diterjemahkan bahwa ini merupakan rahmat Tuhan. Bukan Ahmad saudara, tapi rahmat Tuhan. Maaf saya tidak mau teruskan nanti ada yang tersinggung saudara. Sudah mungkin tahu ini, pernah belajar ini. Jadi rahmat Tuhan itu diplesetkan jadi Ahmad. Tapi punya rahmat Tuhan bagi gereja Tuhan yang luar biasa yang saudara nikmati. Yang kedua, saudara, hari Pentakosta, yaitu di mana karunia Roh Kudus yang sangat melimpah itu diberikan pertama orang Yahudi semuanya, dan selanjutnya kepada kita semua. Jadi kita mendapatkan saudara kasih, yaitu karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia diberikan kepada kita semua. Yang ketiga saudara, ya pada hari Pentakosta tadi saya katakan gereja Tuhan lahir di Yerusalem. Gereja lahir di Yerusalem. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Gereja penuh dengan kemenangan. Kuasa yang dahsyat saudara terjadi, ya. Dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan yang dulu penakut, pengecut, licik, saudara, oleh karena kuasa Roh Kudus mereka diubah. Mereka penakut jadi pemberani dan bangkit bagaikan mercusuar yang memancarkan sinar kasih di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin. Luar biasa. Saudaraku kasih, sehingga anak-anak Tuhan, satu contoh Petrus yang penakut, licik, pernah menyangkal Tuhan, tidak mengakui Tuhan, tapi setelah penuh Roh Kudus, luar biasa, dia 1 kali khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Bertobat. Saudara, tidak tahu saya sudah berapa tahun berkhotbah di sini, berapa yang bertobat. Pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Selanjutnya saudaraku kasih, yaitu menerangi jiwa-jiwa yang hatinya penuh dengan kegelapan. Yang keempat, pada hari Pentakosta Injil dinyatakan kepada seluruh bangsa, bahasa mereka masing-masing. Saudara baca Kisah Rasul seluruhnya pasal yang kedua di situ. Yang kelima, saudara, pada hari Pentakosta tadi saya katakan 3.000 jiwa diselamatkan. Ada keselamatan, ada kegerakan yang luar biasa. Jiwa-jiwa diselamatkan. Yang keenam, yang terakhir, pada hari Pentakosta tadi janji Tuhan digenapi. Nubuat Yoel, yaitu nubuat Nabi Yoel digenapi saudara. Ya, hari-hari ini kita hidup pada hari-hari yang terakhir. Hari anugerah kemurahan Tuhan. Biarlah kita manfaatkan hari-hari ini. Dikatakan saudara rayakan, lakukan perintah Tuhan dengan setia. Maka yang dijanji berkat Tuhan yang melimpah ruah tadi
diberikan kepada saudara, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Saat ini saudara mengalami masalah kegagalan, saudara mengalami, saudara kasih, yaitu kesulitan dalam hidup, kesukaran dalam hidup, dalam usaha saudara, datang kepada Tuhan. Roh Kudus sumber segala sesuatu, Roh Kudus sumbernya segala sesuatu. Datanglah supaya Roh Kudus dicurahkan dalam, sehingga saudara mendapatkan kuasa, mendapatkan mujizat, dan mendapatkan berkat itu untuk menghadapi masalah sulit, masalah yang sukar, dan untuk memulihkan hidup saudara. Saudara, semua yang hadir saat ini supaya tidak terlewatkan, semua mendapatkan Pentakosta ini yang sudah saya sampaikan tadi. Saya sampaikan, itulah alat-alat untuk kita menimba berkat Tuhan tadi. Yang pertama tadi kita harus tahu Pentakosta zaman dulu. Bagaimana zaman Yesus, zaman anugerah. Saudara, ada 6 hal tadi alat-alat yang untuk menimba berkat Tuhan. Sehingga saudara yang hadir saat ini pulang tidak ada yang mereka membawa, yaitu hal yang kosong. Semua dipenuhi dalam hidup saudara, bejana hidup saudara, kehidupan saudara mendapatkan kepenuhan dari sorga, yaitu pencurahan Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan, rasakan lawatan Tuhan, rasakan pada hari Pentakosta hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Dan terimalah pencurahan Roh Kudus itu, sehingga mujizat terjadi di tempat ini dan hari ini bagi saudara yang hadir. Haleluya, haleluya. Rasakan kasih karunia Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melawat saudara hari ini. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa. Kami Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita. Kehadirannya saudara rasakan melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Haleluya. Kuasa Roh Kudus dicurahkan pada hari ini. Angkat kedua belah tangan saudara, curahkanlah Roh-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Alamilah hari Pentakosta hari ini, hari pencurahan Roh Kudus untuk memenuhi saudara, melengkapi saudara. Haleluya. Saudara bukannya melihat dan mendengar, tapi alamilah hari Pentakosta hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Semua nyanyi merupakan doa dan kerinduan saudara. Tidak ada yang diam hari ini. Mari kita buka mulut kita untuk memuji Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah sediakan yang terbaik hari ini.
sudah sediakan yang terbaik bagi hari ini. Berkat-berkatnya jasmani dan rohani. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Curahkanlah rohmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara, nyanyi dengan suara yang keras. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah rohmu. Hari ini kami perlu, kami butuh kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Curahkanlah rohmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pemusik dan singer song leader nyanyikan nyanyi. Hampiri dia, buka hati saudara. Haleluya, berdoa kepada Tuhan. Haleluya, saudara rindukah mendapatkan curahan Roh Kudus? Haleluya, sehingga Pentakosta menjadi pribadi dalam hidup saudara hari ini. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dia, sembah dia, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita tahu Roh Allah ada di tempat ini, mengerjakan segala sesuatu dalam hidup saudara. Bila Roh Allah bekerja, sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Kita yakin dan kita tahu Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Haleluya, ada satu perubahan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Katakan, ku tahu Roh Allah ada di sini. Katakan, ku tahu Roh Allah ada di sini. Tahu Roh Allah ada di sini. Ada di sini. Dalam setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Allah ada di sini. Katakan, Roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini. Ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena Roh Allah ada. Katakan, ku tahu Roh Allah ada di tengah-tengah kita, ada bersama kita, untuk mengubah hidup saudara menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Mujizat terjadi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan dengan iman, Roh Allah ada di sini. Sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Teddy maju ke depan dan berdoa. Haleluya Yesus.
Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Roh Allah, Roh-Mu yang penuh kuasa itu turun di atas kami semuanya Tuhan. Menuntun kehidupan kami, menguatkan iman percaya kami. Biar hidup kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dimanapun kami bertempat tinggal. Biar nama-Mu yang selalu dipuji dan dimuliakan oleh orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu. Engkau pakai kehidupannya lebih hari lebih heran. Pakai saluran berkat buat kehidupan kami semuanya. Tuhan, kami serahkan acara kebaktian kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Persembahan kedua dijalankan, api Kristus sudah menyala. Costa kukunya api pantai Kristus sudah menyala api Kristus sudah menyala api pantai Costa kukunya ku biarkan menyala api pantai Costa api pantai Costa kukunya ku biarkan menyala api pantai Costa kukunya ku biarkan menyala selamanya api pantai Costa kukunya ku biarkan menyala pantai Costa kukunya ku biarkan menyala api pantai Costa pantai Costa kukunya ku biarkan menyala api pantai Costa kukunya pantai
Puji nama Tuhan. Kalau api Pentakosta menyala, pasti saya pakai merah. Ya nyala sih. Amin. Pasti ada apa Bapak Ibu? Semangat, bergairah. Inilah Pentakosta. Haleluya. Kita akan lihat sungguh luar biasa lawatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu benar-benar meresponi arti daripada Pentakosta, membawa kita hidup di dalam kebenaran Allah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu berikan, doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, penerima jemaat keluarga Ibu Mut, persembahan keluarga Bapak Warto, hari Rabu jam 5, ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Hari Kamis jam 6, ibadah pemuda remaja. Jumat jam 4, ibadah di gereja Tumapel. Jam 6, ibadah pria. Mengapa Bapak Ibu? Karena 1 bulan yang lalu pria tidak ada ibadah. Jadi saya ganti untuk minggu, untuk Jumat besok ya. Jadi Jumat tolong pria yang merasa pria ayo hadir bersekutu ya, karena pria harus ada kekuatan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Sabtu jam 10 doa puasa, doa dimulai jam 10, jam 6 doa pelayan Tuhan. Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Hari Senin, Selasa ada doa, yaitu dimulai setengah 7 di tempat ini. Kemudian hari Senin lagi, mulai saat ini saya umumkan ada ibadah Pentakosta wilayah 9 Jombang Mojokerto yang bertempat di gereja Sawahan jam 3. Oleh sebab itu mulai hari ini bagi Bapak Ibu yang akan datang, yaitu membuat list nanti Bapak daftar, nanti Theo nanti bisa ya. Jadi hari Senin lagi tanggal 5 bulan 6 wilayah Jombang Mojokerto mengadakan ibadah Pentakosta di Sawahan jam 3. Jadi kalau jam 3 tentunya datangnya bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut, yaitu jam berapa Bapak Ibu kira-kira? Jam 2, puji Tuhan. Jadi jam 2 tepat. Nah, perjalanan kita 1 jam. Kalau bisa nanti kita tidak ada di atas, tapi kita nanti bisa ya enak di bawah, Bapak ada balkon seperti itu. Puji Tuhan. Jadi mulai besok atau hari ini bisa, yaitu daftar. Nanti minggu saya umumkan lagi ya. Nanti kumpul di gereja saja, yaitu berangkat bersama-sama. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman sepanjang minggu yang kita akan lalui. Mungkin ada laporan keuangan yang belum. Oh ya, sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Saya sebagai pemegang kas sekolah minggu akan membacakan laporan
untuk sekolah minggu. Saldo tahun 2022 sebesar 3.194.000. Kemudian untuk Januari 2023 itu sebesar 308.000. Kemudian Februari 549.000, Maret 581.000, April sebesar 788.000. Puji nama Tuhan. Untuk pengeluaran kita keluarkan pada waktu Natal sekolah minggu pada 8 Januari itu sebesar 1.192.500. Kemudian saldo tinggal 2.701.500.000. Kemudian untuk pengeluaran bulan Maret, kemudian sama April itu sebesar 990.000 itu untuk dana sosial, kemudian donasi Superbook, kemudian untuk acara Paskah kemarin kita menyediakan snack, kue, kemudian tinta gereja, semuanya itu pengeluarannya sebesar 990.000. Saldo untuk bulan April, per bulan April untuk sekolah minggu sebesar 2.809.500.000. Puji nama Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Natalia yang sudah membantu pada waktu Paskah, keluarga Ibu Natalia konsumsi. Kemudian saya umumkan untuk yang ikut Kids Camp itu ada 4 peserta, yaitu Netan, kemudian Vano, Tita, sama Lala. Nah, saya di sini mengimbau nanti di acara tahun depan itu ada acara Kids Camp, nanti ada Kids Camp lagi. Saya mohon anak-anak itu ikut berpartisipasi, ikut di dalam Kids Camp, karena kemarin itu pesertanya cuma 500 ya saudara, tetapi membludak. Belum pada waktu kemarin itu sebesar 680 peserta. Nah, nanti kita di tahun depan saya harapkan anak-anak untuk ikut. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas pemegang laporan kas keuangan sekolah minggu, ada 2 juta kas, jadi untuk bisa dipergunakan. Puji nama Tuhan. Himbauan untuk kids jatuh anak-anak ya, sekarang semua punya komitmen yang bagus untuk membawa anak-anak. Oleh sebab itu kalau tahun ini hanya 4, tahun depan monggo untuk tambah. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, yang dalam kondisi pemulihan seperti Ibu Heni, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita sembut semua, bangkit berdiri, kita pujikan Roh Kudus kau hadir di sini. Saya mohon Bapak Evander berdoa sebelum doa berkat. Di sini
Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang terus Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Hari ini kami bertambah-tambah lagi iman kami Tuhan, kami bertambah lagi pengertian kami Tuhan. Kalau sesungguhnya kami disayangi oleh Engkau Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali. Kalau sesungguhnya api Pentakosta itu ada di dalam diri kami Tuhan. Kalau sesungguhnya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang terus berjalan dalam terang Tuhan dan tidak kegelapan, karena sesungguhnya Tuhan, terang-Mu ada bersama kami ya Allahku. Kalau sebentar kami pulang Tuhan, biarlah Tuhan kasih karunia terus melingkupi kami Tuhan, sehingga sesungguhnya kami nampak Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Engkau, dan sungguh Tuhan kasih karunia yang terpancar dari kami boleh Tuhan Kau berikan kepada orang-orang sekeliling kami Tuhan saat kami berada di tempat masing-masing Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan yang sungguh Tuhan kami mengerti Tuhan kalau kasih-Mu terus untuk kami ya Allahku. Kami mengerti Tuhan kalau semuanya yang kami perbuat Tuhan dari hari lalu Tuhan, Engkau akan mengampuni kami ya Allahku. Karena sungguhnya Tuhan, damai sejahtera itu kami mohon Tuhan untuk Kau berikan terus curah Tuhan untuk semua yang ada di sini ya Allahku. Sehingga sungguh Tuhan, semua apapun yang kami lakukan Tuhan, semua apapun Tuhan yang kami langkahkan Tuhan, akan terpancar kasih setia-Mu ya Allahku. Sebentar kalau kami akan pulang Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keperluan sepekan ya Allahku. Sungguhnya biarlah Tuhan gereja ini terpancar kasih karunia-Mu, ada doa-doa tiap hari Tuhan, ada siapa-siapa yang terus bertebangan Tuhan, karena sungguhnya inilah suara Kristus ya Allahku. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini. Sesungguhnya kalau Tuhan hati raja dilalui oleh Allah Tuhan, kami berdoa kepada Engkau Tuhan yang punya Tuhan untuk mengaliri hati-hati pimpinan kami ya Allahku. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Tuhan Yesusku. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan untuk hari ini ke dalam nama tangan-Mu saja. Haleluya. Angkatlah tangan saudara, tadahkan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih, amin. Terima kasih, selamat ulang, Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya Pentakosta.